Silakan duduk. Salam. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu pertama setelah kita mengadakan pesta syukuran, yaitu dengan usia 25 tahun gereja yang kita tempati sekarang. Mimpi daripada setiap jemaat juga baru terlaksana pada hari ini. Makanya firman Tuhan mengatakan ada waktunya bagi Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada saudara-saudara kekasih jemaat yang hadir pada saat ini, mungkin juga tidak dapat hadir, yang pada minggu kemarin pada saat kita melakukan pesta syukuran semuanya dapat berjalan dengan baik. Apakah itu karena kekuatan kita? Apakah itu karena kepintaran kita? Semata-mata bukan. Firman Tuhan mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat melakukan pesta yang indah kemarin? Karena kita sama-sama bersatu padu di hadapan Tuhan. Kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah puas dengan yang kita alami kemarin? Belum. Walaupun pada perjalanan pesta kemarin masih ada yang masih kurang. Saya contohkan. Buku tamu belum ada disediakan. Seharusnya kita harus mengadakan buku tamu, tapi bukan menjadi salah satu penghalang. Dan sungguh kita merindukan kita dapat duduk dengan tenang. Kita semua bersama-sama saling mendukung, saling menopang untuk keadaan khusus. Dan bukan hanya itu. Bila saudara juga nanti mau ke kamar mandi, telah disediakan 2 kamar mandi di Blok KI. Di Blok KI ya, salah. Bukan AIA, tapi di Blok KI. Ya. Semuanya itu bukan karena pekerjaan panitia. Semuanya itu adalah pekerjaan kita bersama. Itu karena kita hidup rukun, saling bergandengan, saling bergotong royong. Berarti apapun rencana gereja ini di kemudian hari, saya percaya. Kenapa ini aja bisa kita laksanakan? Sebentar lagi juga kita akan memasuki pesta Natal. Biasanya kita akan mengadakan rapat di mana tempat kita nanti Natal. Apakah di gereja ini, apakah di gereja yang lain? Itu pun nanti akan dibicarakan setelah mungkin kita pulang dari tempat ini. Oleh karena itu, saya mohon nanti yang diundang jangan pulang dulu untuk membicarakan bagaimana gereja kita ini semakin maju dan semakin disenangi oleh Tuhan. Sengaja saya membuat judul daripada firman Tuhan, walaupun kemarin hamba Tuhan menyampaikan kepada saya tema pengurus yang baik atas setiap orang yang Tuhan beri. Pengurus yang baik atas setiap orang yang Tuhan beri. Ini pengurus ini siapa?
Setiap orang ini siapa? Semua kita adalah pengurus, dan kita semua adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Hanya untuk memasuki tema ini yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan kepada kami, saya sengaja mengambil tema lagi. Bila kita mencapai sesuatu dengan baik, jangan selalu berpikiran Yunani, tetapi kita harus berpikiran Yahudi. Kenapa demikian? Nanti setelah kita baca ayat sebagai firman Tuhan bagi kita pada hari ini, mungkin kita juga akan mengerti kenapa saya mengambil tema sedemikian. Dan juga supaya kita berpindah. Sering kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya, jangan selalu menjadi ekor, tapi harus menjadi kepala. Jangan menjadi manusia hari kemarin, tetapi berpindahlah menjadi manusia hari esok. Kenapa harus demikian? Hari kemarin mungkin kita mengalami banyak musibah. Musibah apa? Apakah musibah yang begitu menyakitkan? Bukan, banyak musibah. Ekonomi yang tidak maju-maju, keuangan yang tersendat-sendat, antara suami istri sering bertengkar, anak-anak sudah tidak mau mendengarkan orang tuanya. Itu semuanya hambatan bagi kita. Itulah manusia kemarin. Saya pikir kita pun tidak ada yang menjadi manusia kemarin, dan kita harus berpindah ke manusia hari esok. Kenapa untuk hari esok? Karena firman Tuhan mengatakan, biarlah kesusahan hari ini untuk hari ini, besok telah Tuhan sediakan berkat yang berlimpah bagi kita. Untuk itu saudaraku, firman yang kita baca ini pun sudah sering disampaikan baik di tempat ini maupun tempat lain. Kita buka dari Yohanes pasal yang keempat, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan sendiri, tolong diikuti. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberi sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
Coba kita perhatikan baik-baik bacaan firman Tuhan barusan. Ini percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan. Kita sebut aja perempuan itu berasal dari Samaria. Percakapan ini sesungguhnya merupakan percakapan kita juga dengan Tuhan di dalam hati kita. Karena dikatakan dalam ayat 10, jawab Yesus kepadanya. Meskipun saudaraku kita banyak membaca atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi seringkali kita makin banyak kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, makin banyak pertanyaan yang timbul di dalam hati kita. Dan seringkali kita datang kepada majelis, kepada hamba Tuhan, kepada guru Injil untuk mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita itu. Dan mereka sering menjawab pertanyaan kita itu dengan kata, apakah sudah puas? Dan kita menjawab secara munafik, ya saya sudah puas. Padahal sebenarnya jawaban itu tidak pernah ada kata puas. Yang dapat memuaskan jawaban itu adalah Tuhan sendiri. Yang dapat memuaskan setiap pertanyaan di dalam hati kita masing-masing, tidak perlu kemana-mana. Ada di kantongmu. Siapa yang punya hati? Ada semua. Tidak perlu saya tanya. Di sana mungkin sudah ada yang namanya Alkitab. Hanya kadang-kadang kita tidak percaya, itu aja. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa itu adalah sebagai dongeng. Pada saat kita merasa gembira, pada saat kita merasa senang, itu yang namanya Alkitab tidak dapat. Tetapi coba saudara, bila merasakan kepahitan, Bapak sadar tanganmu itu akan dilipat memohon sesuatu kepada Tuhan yang tidak pernah kelihatan. Nah, oleh karena itu saudaraku, saya katakan tadi hanya Yesus saja yang sanggup untuk menjawab pertanyaan itu. Sebab itu, bacalah firman Tuhan dan Allah sendiri akan menjawab, bahkan memberi kepuasan. Tidak akan melalui pikiran kita, tapi langsung di dalam hati sanubari kita. Sebelum Yesus menjawab pertanyaan perempuan Samaria ini, dia bertanya terlebih dahulu. Makanya pada ayat 10, itu merupakan jawaban Yesus yang sekaligus merupakan suatu pertanyaan juga. Dikatakan di sana, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, jikalau, dan siapakah yang berkata kepadamu? Di dalam pertanyaan ini kita akan mendapat dua jawaban. Yang pertama, jika engkau tahu karunia Allah, apakah saudaraku yang hadir pada saat ini tahu kasih karunia Allah? Adakah saudaraku tahu kemurahan dan anugerah Allah? Itulah pertanyaan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini. Sebelum saudaraku ingin memperoleh jawaban yang memuaskan, saudaraku harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Adakah engkau tahu tentang kasih karunia Allah? Itu semuanya kita jawab di dalam hati kita. Yang kedua, jika engkau tahu siapa yang berkata kepadamu, adakah saudaraku tahu dan mengenal siapa yang bertatap muka denganmu? Kedua pokok ini akan kita lihat bersama-sama dalam kehidupan kita. Seringkali kalau kita bertanya, apakah kita mengenal kemurahan, karunia, dan anugerah Allah?
pasti jawaban kita sama persis. Ya, saya mengenal kemurahan dan karunia Allah. Namun saudaraku, kita harus akui, hanya mengenal kemurahan dan karunia Allah apabila hidup kita sedang diberkati. Kita mengenal Allah dan mau menaikkan ucapan syukur kepada Allah apabila hidup kita sedang sukses dan berhasil. Tetapi saudaraku, apabila hidup kita sedang ditimpa malapetaka, kerugian, kesusahan, problem, atau kesulitan, kita tidak mengenal lagi karunia Allah. Malah mungkin kita akan bersungut-sungut kepada Allah. Allah sudah meninggalkan aku. Padahal kita mengenal karunia Allah apabila kita diberkati secara lahiriah, secara materi saja. Kita tidak pernah mengenal karunia Allah di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada cerita di Amerika. Ada seorang pemuda yang bernama Henry George. Pemuda ini sangat bercita-cita dan ingin sukses dengan mencari uang yang sangat banyak. Setelah mendapat banyak uang, dia ingin menjelajahi dan menikmati dunia ini. Dia ingin berkeliling dunia ini. Dia ingin melihat bagaimana keadaan dunia ini. Oleh sebab itu, sejak kecil ia berlatih olahraga terus supaya tubuhnya sehat. Dan setelah sehat, dia akan bekerja dengan baik. Karena latihan olahraganya yang terus-menerus dan tidak mengenal lelah, akhirnya pemuda ini terjatuh dan kakinya patah. Pada waktu dia jatuh dan kakinya patah, tentunya dia sangat menyesal sekali. Tetapi pemuda ini, saudaraku, sangat gigih. Dia bekerja terus meskipun dengan satu kaki yang patah. Namun 1 tahun kemudian dia jatuh untuk kedua kalinya. Kali ini kaki dan tangannya patah. Ketika ia sudah jatuh begitu, dia pikir sudah tidak ada lagi harapan. Dia banyak tinggal di tempat tidur sebagai seorang pemuda yang cupaling. Tetapi saudaraku, dalam keadaan yang demikian, dia gemar membaca. Dia mulai menulis tentang segala kesulitan hidup manusia. Akhirnya saudaraku, yang namanya Henry George ini menjadi seorang penulis terkenal dengan penghasilan yang besar, dan dia menjadi cukup kaya. Dengan uangnya itu, ia memperbaiki tubuhnya, dan sekarang ia dapat berkeliling dunia. Saudaraku yang kekasih, di balik peristiwa yang menyedihkan ini, mula-mula pemuda ini berpikir bakal tidak ada harapan lagi. Tetapi justru dia menjadi seorang yang ternama sekarang ini karena kejatuhannya. Seorang pemuda lain yang bernama juga Bert, mudah-mudahan ada yang nama itu di tempat ini. Dia melamar ke Angkatan Laut, tetapi ditolak dengan mentah-mentah. Dia tidak dapat diterima karena mungkin banyak kekurangannya. Apakah dia kurang pintar, apakah studinya kurang memadai, dan sebagainya. Segala harapannya hilang dan dia mulai putus asa. Lalu yang namanya Bert, pemuda ini mulai bersekolah di bagian listrik, atau dikatakan sekarang di bagian elektro. Pada saat dia menyelesaikan sekolahnya saat itu, Angkatan Laut memerlukan seorang yang ahli di bidang elektro, dan dia dipanggil.
Akhirnya saudaraku, pemuda ini bukan menjadi seorang tentara yang pangkatnya rendah, tapi dia menjadi seorang laksamana Angkatan Laut Amerika. Itulah Bert, seorang pemuda yang semula ditolak oleh Angkatan Laut untuk menjadi tentara. Akhirnya menjadi seorang laksamana. Dalam segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita mau memperhatikan kasih karunia Allah, semuanya pasti indah. Mungkin saudaraku pasti bertanya di dalam hati, mengapa firman Tuhan tidak memberikan jawaban yang memuaskan hati? Kita harus mengerti bahwa di dalam dunia ini ada dua pola berpikir yang sangat mempengaruhi hidup manusia dan cara berpikirnya. Yang pertama disebut filsafat Yunani. Inilah filsafat yang sangat banyak mempengaruhi pikiran manusia. Filsafat Yunani merumuskan sesuatu setelah meneliti, mempelajari dan menemukan sesuatu. Karena itu disebut juga filsafat formula. Metode atau formula itu selanjutnya digunakan dan setiap orang bergantung dengan metode ini. Cara berpikir Yunani ini sangat mempengaruhi kehidupan kita mulai sejak kecil. Mulai sekolah taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai tentunya ke perguruan tinggi. Yang kedua, saudaraku, adalah cara berpikir Yahudi. Orang Yahudi setelah mengalami sesuatu, dia segera tuliskan. Dan itu bukan formula atau rumusan, tetapi suatu kesaksian hidup bagaimana Tuhan telah menolong. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, orang Israel menuliskan semua kejadian yang mereka alami. Bagaimana mereka pada waktu kelaparan, bagaimana mereka waktu dipimpin tiang awan dan tiang api, bagaimana mereka merobohkan tembok Yeriko, dan sungguh masih banyak lagi. Ini bukan rumusan atau metode, tetapi mereka alami dan saksikan, lalu mereka tulis. Itulah cara berpikir Yahudi. Alkitab ditulis menurut pola berpikir orang Yahudi. Mereka hanya menuliskan apa yang mereka alami. Jadi bukan rumusan, bukan metode. Tetapi seringkali kita membaca Alkitab dengan memakai pola berpikir Yunani. Kita membaca untuk merumuskan, untuk mendapat suatu metode. Makanya kita tidak pernah mendapat jawaban yang tepat. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, jangan engkau tertawan dengan filsafat. Segera tinggalkan. Saudara yang kekasih, Yunani adalah gambaran kafir. Karena itu cara berpikir kafir ini tidak boleh masuk di dalam Alkitab. Filsafat Yunani bukanlah jahat atau tidak baik. Baik kalau diterapkan di dalam penelitian ilmu pengetahuan. Tetapi apabila kita mempelajari Alkitab, kita tidak boleh memakai cara berpikir Yunani. Penerapannya tidak benar. Contohnya, bagaimana seandainya peraturan voli diterapkan untuk sepak bola. Begitu pemainnya menendang bola, wasit menyepuluh. Tidak cocok. Begitu juga dengan cara berpikir Yunani itu. Kalau dipakai untuk penelitian ilmu pengetahuan yang ada di tengah-tengah dunia ini, sangat cocok. Namun untuk mempelajari Alkitab atau firman Allah, tidak cocok sama sekali. Karena firman Allah bukan suatu rumusan, melainkan suatu kesaksian hidup umat Allah bersama dengan Allah. Suatu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dengan menggunakan tanah liat. Dan dalam kesempatan yang lain dengan benjamannya, kesempatan lainnya dengan berkata, imanmu sudah menyembuhkan. Banyak cara yang dilakukan Tuhan, tapi jangan dibuat menjadi rumusan.
Begitu saudara membuat rumusan, saudara mungkin akan berhitung dan membuat kesimpulan bahwa tahun sekian Tuhan Yesus akan datang. Ini bukan cara Alkitab. Angka-angka yang terdapat di dalam Alkitab bukan angka-angka menurut cara berpikir Yunani. Bukan rumusan, tetapi suatu ungkapan kesaksian dari umat Allah. Alkitab tidak dapat dirumuskan. Ajaran Yesus tidak dapat dirumuskan. Cara orang bertobat harus begini dulu, atau begitu dulu. Ada yang muntah-muntah dulu, ada yang menangis dulu, atau yang ada pakai tudung dulu. Itu mungkin tidak bisa. Masing-masing punya kesaksian sendiri-sendiri. Ada orang bertobat lalu muntah-muntah. Ada orang bertobat harus pakai tudung. Ada orang bertobat harus menangis dulu. Ya, tetapi ada juga orang bertobat tanpa memakai yang kita sebutkan tadi. Amin. Jangan sampai kalau kita tidak buta ataupun tidak pakai tudung dikatakan belum bertobat. Suatu ketika seorang hamba Tuhan menumpangkan tangan ke atas kepala seseorang. Sebelum hamba Tuhan menumpangkan tangan ke atas kepalanya, si penyakit ini tergeletak dan jatuh. Tetapi saudaraku, jangan ada cara penumpangan tangan dan perjatuhan. Setelah menemukan bahwa setelah penumpangan tangan orang itu akan jatuh, itu adalah cara berpikir Yunani. Malah ada yang mengatakan, oh kalau begitu rumusannya berarti begitu penumpangan tangan ada kuasa Allah, dan kuasa Allah membuat orang jatuh. Jadi semua orang yang menerima kuasa Allah tandanya harus jatuh. Itu bukan. Itu adalah cara berpikir Yunani, bukan cara berpikir umat Allah. Saudara kekasih, tadi kita membaca bahwa perempuan Samaria ini memakai cara berpikir Yunani. Sehingga ketika Tuhan menjawab, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Coba, cara pelan-pelan kita renungkan dulu. Berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Tentunya perempuan Samaria ini bingung. Coba kita memakai cara berpikir Yunani, kita pun tidak akan mengerti perkataan Tuhan itu. Kalau ada orang berkata kepada saudara, beri aku minum, kemudian dia katakan kembali, niscaya engkau telah meminta minum. Tentunya kita pun bukan hanya bingung, tapi mungkin kita juga akan dimasuki ke rumah sakit jiwa. Karena ini tidak masuk akal. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, sementara perempuan Samaria ini masih menggunakan cara berpikir Yunani, akibatnya dia tidak mengerti jawaban Allah, karena dia mulai memakai rasio. Rasio boleh dipakai tapi dengan menggunakan cara, tapi jangan dengan menggunakan cara berpikir Yunani. Pakailah rasio dengan cara berpikir Yahudi. Perempuan ini menjawab pada ayat 11 sebagai berikut. Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Pasti masuk akal. Cara berpikir Yunani itu memang masuk akal, realistis. Tuhan, engkau tidak punya timba, sumur ini amat dalam. Bagaimanakah engkau bisa memberi aku minum? Perempuan ini, saudaraku yang kekasih, sungguh-sungguh tidak mengenal siapakah dia. Kalau saja dia mengerti bahwa yang berkata-kata dengannya itu sanggup memerintahkan air memancar ke atas, apakah sulitnya bagi Allah jika tidak ada timba? Apa sulitnya bagi Allah sekalipun sumur itu amat dalam? Itu perkara kecil bagi Tuhan. Dia sanggup mengadakan air dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi tentunya sudah ada. Dasar perempuan Samaria ini tidak mengenal dia. Sekarang timbul pertanyaan,
Kenapa dia tidak mengenal dia? Karena ia memakai cara berpikir Yunani di dalam mengenal Allah. Selagi kita memakai pola berpikir Yunani, sampai dimanapun kita tidak akan mengenal kasih karunia Allah dan tidak akan tahu siapakah dia, karena kita akan berbantah-bantah terus dengan bantahan yang tentunya masuk akal. Jika kita bertemu dengan seorang yang belum mengenal firman Tuhan dan saudara coba-coba menasihati dia, dia akan membantah dengan jawaban yang sangat masuk akal. Sama saja dengan kehidupan kita juga. Sering kita katakan, Tuhan, mana ada sarana dari langit? Apakah mungkin ada uang berjatuhan dari langit? Lalu kita lanjutkan, sumur kesulitanku amat dalam, sumur kesusahanku amat dalam. Sementara Tuhan bukan direktur, bukan menteri, bukan pemimpin bank. Dia sanggup memberikan uang kepada kita. Padahal bagi Allah semuanya itu adalah perkara kecil. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu kita harus meninggalkan cara berpikir kafir, cara berpikir Yunani. Di satu sisi ada teman saya yang tinggal di Surabaya. Kebetulan saudaranya masuk di penjara. Dia baca Alkitab, katanya ke sana, diam dan keliling 7 kali, maka tembok penjara akan runtuh. Apa yang dilakukan? Dia memasuki dengan pikiran Yunani. Dia keliling 7 kali. Dengan dia berkeliling 7 kali. Tapi akan terjadi tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dia memakai cara berpikir Yunani. Nah, kita pun sering memakai pikiran Yunani ini. Sering kita membaca Alkitab dan menerapkannya tanpa sadar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, kalau saudara minta pertolongan Tuhan, jangan tentukan dulu caranya. Harus lewat ini dan seterusnya. Allah itu bukan kacung. Allah itu lebih mengerti cara yang paling tepat bagi kita. Tangan Tuhan tidak pernah lambat dalam menolong anaknya, asal kita mau berserah kepadanya. Perempuan Samaria ini berkata, adakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub? Ini pun sering kita dengarkan pada waktu kita, terutama orang Batak. Sering mendahulukan adat Batak daripada menguraikan atau membaca firman Tuhan. Kalau perempuan ini mengenal siapakah dia akan malu berbicara seperti itu. Karena apa? Sama seperti misalnya kalau ada tamu kita datang ke tempat ini, dia seorang direktur bank, tapi tentunya dengan pakaian biasa. Dia jalan, bukan pakai mobil. Lalu mungkin kita akan mengatakan, mau uang Pak? Ini ada 1.000 rupiah untuk engkau, untuk ongkos nanti pulang. Kalau mungkin saudara tidak mengenal, mungkin kita tidak akan malu. Tetapi bila kita mengenalnya, tentunya kita akan malu sekali. Begitu juga dengan Allah. Saudara membandingkan Allah dengan kesulitan hidup dan berkata, adakah Allah lebih besar dari kesulitan hidupku? Allah lebih besar di atas segala-galanya. Yakub hanya sanggup membuat sumur, tetapi perempuan ini tidak tahu bahwa ia berkata-kata dengan dia yang membuat Yakub. Perempuan Samaria ini sudah bertatap muka dan berbicara dengan Allah, tetapi masih belum mengenal Allah.
Perhatikan baik-baik. Perempuan Samaria ini sudah bertatap muka dan berbicara dengan Allah, tetapi masih belum mengenal Allah. Sekarang akan saya tanya kita semua, apakah bapak dan ibu dan adik sudah pernah bertatap muka dengan Allah? Siapa yang bisa menjawab? Tolong tunjuk tangan. Kepada dia. Ya percuma kalau kita ini kan firman Tuhan. Ini dia. Hanya kita kadang-kadang tadi saya katakan berpikir seperti Tuhan. Tidak ada kesembuhan. Pada saat saudara berdoa, pada saat itu juga Tuhan hadir. Hanya karena kita tidak mengenal Dia, sehingga kita anggap lalu seperti angin berlalu saja. Jadi jangan katakan bahwa Anda tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Ini adalah firman-Nya. Isinya Dia. Untuk itu saudaraku, mari kita rajin untuk membaca firman Tuhan, supaya Dia nanti malam datang kepadamu dan menunjukkan mukanya kepada kita semua. Masing-masing punya cara untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara kekasih, seringkali dalam hidup kita ini tidak mengenal Allah dan karunia-Nya. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, harus kita akui bahwa kita belum tahu siapakah Dia. Atau pada waktu kita jatuh, kita tidak pernah mengenal karunia Allah. Saya ingin bertanya juga kepada kita semua, siapakah di antara kita yang belum pernah jatuh? Ada yang belum pernah jatuh? Enak banget sih waktu tidak pernah jatuh, ya. Karena bagi orang hidup itu jatuh adalah temannya, bukan karena jatuh badan. Loh, ekonomimu jatuh, hidupmu jatuh karena apa? Tadi malam bertengkar dengan suaminya, terlambat suaminya pulang, bertanya dulu, bukan mengatakan selamat Pak, tapi enggak di perjalanan, bagaimana kerjamu tadi? Bukan begitu. Nggak dulu, kok malam banget pulang si bapak ini, gajinya pun di bawah tidak ada apa-apanya. Itu namanya jatuh. Jadi jangan enteng yang namanya kata jatuh ini. Bagi orang hidup, jatuh ini adalah saudaranya. Jadi saudaraku, jika dalam mengikut Tuhan atas berjalan bersama Tuhan, jatuh itu biasa. Tidak perlu kita sembunyi-sembunyi. Baik majelis maupun saya sendiri, maupun bapak dan ibu, maupun bapak hamba Tuhan, pasti pernah jatuh. Tetapi ada perbedaan antara jatuhnya anak kecil dengan orang dewasa. Kalau anak kecil jatuh, dia menangis dan tidak mau diam sebelum diangkat. Sedangkan orang dewasa jika jatuh akan terus bangun lagi walaupun jalannya terpincang-pincang. Ada orang dewasa yang tunggu nangis dulu. Selagi kita masih bayi rohani, jika kita jatuh, tunggu datang dulu pendeta besok, baru kita mau ke gereja lagi. Tetapi kalau kita sudah dewasa rohani, jatuh itu biasa, tapi segera bangun lagi. Kenapa kita tidak mengenal karunia Allah? Karena kita masih memakai pola berpikir Yunani. Tolong tinggalkan semuanya itu. Mari kita akan menjadi mata air, menjadi saluran berkat. Perempuan Samaria itu berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus lagi, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Apakah bapak dan ibu mau bertindak seperti perempuan Samaria ini, supaya tidak haus lagi? Perempuan ini telah mendapatkan buktinya.
Karena dia pada waktu itu pulang ke kampungnya, dia membawa banyak orang sekampung kepada Yesus. Dia berbicara dengan orang sekampungnya dan datang ke hadirat Tuhan. Apakah ada di antara kita juga sudah pernah membawa banyak orang ke rumah Tuhan? Tidak pernah. Jangankan orang lain yang kita bawa, anak-anak kita sendiri pun susah untuk membawa ke gereja ini. Besoklah, minggu depanlah. Banyak alasan anak-anak kita sekarang ini tidak masuk ke gereja. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, saya telah mengatakan tadi bahwa kita akan berpindah dari hari esok, dari hari kemarin, kita akan memasuki manusia hari esok. Ada yang mau gak? Amin. Apakah Anda tergolong manusia pasti bisa, atau manusia dengan pendirian tidak bisa? Ini satu pertanyaan. Apakah Anda tergolong manusia pasti bisa, ataukah manusia dengan pendirian tidak bisa? Baik, mengatakan iya, saya bisa melakukan itu, atau tidak, saya tidak bisa melakukan itu. Ini merupakan suatu ukuran yang dapat kita pakai untuk membedakan mana manusia hari esok dan mana manusia hari kemarin. Saudara pun kekasih, tak kala bangsa Israel tiba di padang belantara Kades, Musa mengirimkan 12 orang utusan mata-mata ke negeri Kanaan. Tak kala mereka kembali di perjalanan, mereka memakan waktu 40 hari lamanya. Maka 10 orang di antara mereka menyampaikan laporan bernada negatif kepada Musa sambil berkata, negeri itu penuh berkelimpahan dengan air susu dan madu. Akan tetapi negeri itu suka memakan penduduknya. Kota-kotanya terbuat dari dinding tembok yang kuat, sedangkan orang-orang yang menghuni negeri itu perawakannya tinggi, dan tinggi sangat besar, sedangkan diri kita nampak seperti belalang saja. Orang ini adalah orang yang berpendirian tidak bisa, yang mempunyai pandangan yang negatif terhadap kehidupan ini. Umat Israel yang mendengarkan laporan orang itu sebagian besar langsung menggelutung terhadap Musa dan Tuhan. Lalu sambil meratap mereka berseru, biarlah kita kembali saja ke negeri Mesir dengan seorang pemimpin yang baru. Saudara kekasih, cerita ini pasti juga ada kena sama kita. Mungkin di antara kita pun belum sadar kenapa saya harus sampai di Karawang. Kenapa tidak ke Bandung? Kenapa tidak ke Surabaya? Kenapa tidak banyak lagi kota-kota lainnya? Tapi kenapa harus ke Karawang? Sedangkan saudaraku, kota Karawang ini sawahnya pun sudah berkurang. Yang tadinya Karawang ini adalah gudang beras. Tetapi sekarang coba kita lihat, harga beras pun sudah semakin harganya tinggi. Karena apa? Diisi dengan kemajuan teknologi. Banyak pabrik, sehingga sawah tanpa kita sadari semakin berkurang. Dengan banyaknya industri, maka pekerja-pekerja pun semakin banyak. Tentunya membutuhkan perumahan. Bagaimana mengadakan perumahan? Tentunya harus ada tanah. Dan itulah yang dipakai oleh mereka sekarang ini, banyak memberikan perumahan-perumahan di mana-mana. Dan kita pun, saudara kekasih, harus bertanya pada saat ini juga, apakah kita sanggup tanpa bersungguh-sungguh tinggal di tanah Kanaan ini?
Saya sendiri mengatakan bahwa saya ini adalah sudah sampai di tengah-tengah. Mungkin banyak di antara ibu dan bapak mengatakan, itu hanya Pak Surat saja. Karena dia sudah sendirian, tidak ada istrinya. Dia ada lagi yang bersungguh-sungguh, tidak perlu ada yang dilayani. Oh, itu bukan. Banyak di antara saudara saya yang mengatakan supaya dekat pindah aja ke kota Jakarta. Tapi sepertinya Tuhan tidak pernah menginginkan demikian. Apakah juga saudaraku sadar bahwa kita ini sampai di Karawang ini atas kehendak Allah atau atas kehendak kita sendiri? Coba anak-anak muda saya tanya, apakah angan-anganmu dari kampung supaya bisa bekerja di industri? Oh tidak, saya pikir tidak. Hanya bagaimana bisa merubah kehidupan yang dari kampung menjadi ke kota besar. Artinya bagaimana nanti, lihat nanti aja. Ya begitu kan? Nah, kemarin kita tanya. Nah, ini adalah satu ungkapan yang kita lain. Tapi kita harus sadar bahwa kita sampai ke Karawang ini adalah atas kehendak Tuhan. Nah, kalau ini kehendak Tuhan, apa tugas kita? Apakah sebagai seorang musafir? Apakah sebagai seorang pencari pekerja? Apakah sebagai hanya untuk mendapatkan tempat tinggal? Tentunya tidak. Saudaraku, tanpa sadar kita ada diajak oleh Tuhan supaya kita semua menjadi saksinya. Coba perhatikan, nggak usah jauh-jauh, tetangga kita kiri kanan banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Inilah yang harus kita menangkan. Setuju? Amin. Bagaimana caranya? Apakah harus berkhotbah di depan ini? Tidak. Apakah harus menjumpai mereka satu persatu? Oh tidak. Terus bagaimana? Ada yang bisa jawab enggak? Jawaban sangat mudah. Anda itu harus pola pikiran jangan seperti pikiran Tuhan. Jangan pakai rumus. Jangan dari hari kemarin, tapi manusia hari esok. Jauh berpikir ke depan bahwa Tuhan akan membimbing saya, mulai dari kampung saya hingga ke Karawang. Bukan hanya tugas saya mencari uang, tapi tentunya memenangkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jangankan orang di sekitar kita, anak-anak kita sendiri pun belum tentu bisa kita menangkan. Belum tentu. Istri kita pun belum bisa kita menangkan, suami kita pun belum tentu bisa kita menangkan. Nah terus bagaimana? Apa tugas kita dalam Karawang ini? Boro-boro memenangkan orang lain, keluarga sendiri tidak bisa dimenangkan. Mudah. Pulang dari sini nanti, undang Roh Kudus, undang Tuhan Yesus supaya dia tepuk tangan. Mau nggak mengundang Tuhan Yesus? Di mana? Gak usah di sini, di rumah kita pun undang dia. Tanpa kita sadari dia akan mendidik kita. Bagaimana kita berperilaku baik, bagaimana kita di tempat pekerjaan menjadi seorang pekerja yang berhasil, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan bagi karyawan dunia. Makanya kita dikatakan adalah surat yang berjalan, yang setiap saat bisa dibaca. Jadi bukan hanya saya, semua kita adalah surat berjalan. Tanpa kita sadari, Anda ini bisa dibaca. Apakah Anda suka marah? Apakah cemberut? Apakah suka ketawa? Apakah rambutmu sudah ikal? Apakah bedamu sudah tebal?
semuanya bisa dibaca. Hanya kita tidak pernah sadar bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Pekerjaan kita pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, saudara kekasih, mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini telah dimenangkan oleh Tuhan. Jadi semuanya adalah kita pengurus yang baik atas setiap orang yang Tuhan berikan kepada kita. Baik anak-anak kita, tetangga kita. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita pada hari ini dan menjadi berkat yang berlimpah bagi kita semua. Kita berdoa.